Katanya Warmindo, tapi mie telur aja nggak ada. Terus yang ada apa? Di Warmindo ini yang ada tuh obrolan-obrolan bareng komunitas, band, atau kamu yang punya usaha. Cuman di Warmindo Kombar, warung mingle dan obrol-obrol di kompak bareng. Bakso. Nah, udah dateng nih. Jadi pesen Intel kan, A? Radio Anak Muda paling seru Alian Trax FM hits yang kamu suka. Balik lagi Anak Trax. Setelah libur lebih dari 1 tahun dari Desember ke Januari. Ini saatnya kita adain lagi nih. Udah lama nih gak ke tempat teteh. Tapi ini tetehnya udah tetehnya udah baru lagi. Ya Allah, karena teteh yang kemarin udah pulang ke Kuningan. Udah pulang ke Kuningan. Pulang kampung dulu lah. Oh iya bener. Oh ini cabang ya teh ya? Cabang ya. Nah, jadi malam ini Anak Trax di Warmindo, warung mingle dan obrol-obrol. Nih udah sama teteh di sini. Yes. Dan katanya nih teteh tuh SJW banget. Wih. SJW banget. Dan dia tuh peduli banget sama isu-isu lingkungan nih. Isu-isu lingkungan. Bener. Nggak gue briefing kan tadi? Ini belum ada briefing loh guys. Nah, jadi karena teteh punya isu-isu lingkungan, ternyata teteh ini barusan aja dia berteman sama teman-teman dari SMA 5 Oh, SMA 5 ya. Wih. 5 Semarang. Nggak, ini bukan SMA 5, SMA Super. SMA Super. Karena produknya super banget coy. Wow. Nah, bisa banget Kak. Teh, boleh banget nggak Teh nih dikenalin ada siapa aja sih Teh di sini nih? Hai. Asik. Berasa kayak paduan suaranya kita. Kok pada lembut-lembut banget sih suaranya Kak? Iya, kok lembut-lembut banget sih. Masih ada malu-malu. Oh, malas malu-malu. Yeah. Oke, ini di sini ada siapa aja nih? Hai. Halo. Ada siapa aja? Jadi, aku Oni, CEO of Marwaris Seninggala. Wede. Terus satunya? Aku Nidia, selaku Director of Public Relation dari Marmoris Student Company. Wede. Keren banget ya. Ini anak SMA keren-keren Iya. banget. CEO loh Kak. CEO loh Anak Trax loh. Nah, ini buat kamu yang penasaran sebenarnya ini Oni sama Nidia. Ini panggilannya apa? Nidia ya? Nidia, Kak. Nidia. Oni sama Nidia ini sebenarnya ngapain sih? Kok Iya, tiba-tiba datang ke sini tuh ngapain sih? Iya, tiba-tiba udah SMA, masih SMA tapi udah jadi CEO. Nah, kita bakal ngobrolin lebih lengkap lagi. Yes, khususnya tadi dari Marmoris loh. Weh, apa itu? Jadi buat kamu yang ada pertanyaan-pertanyaan seputar Marmoris, pertanyaan-pertanyaan seputar mau nanya soal Oni sama Nidia juga. Boleh banget. Boleh. Pokoknya langsung aja samperin Instagram kita di @traxfmsmg atau boleh banget di 0811 2700 902. Abis ini kita bakal balik lagi. Trax FM siarannya live. Tanyain dong Teh, mau pesan apa nih? Adik-adik mau pesan apa? Iya, lembut banget. Mau pesan apa nih? Mau pisang goreng aja ada. Pisang goreng. Ada? Di sini gak ada yang Gak ada. Gak ada. Betul. Yes. Wow. Mau apa? Internet, Kak. Internet. Oke, baik. Boleh. Kecepatan 50 Mbps mau? Lebih lanjut lagi. Oke, ini sambil dibikinin sama Teteh. Iya. Ini sambil aku tanya-tanya, ajak-ajak ngobrol kali ya. Soalnya aku penasaran, teman barunya Teteh yang kali ini nih. Ini kan katanya Teteh kan SJW ya kan. Wede. Peduli sama isu-isu lingkungan. Nah, yang aku pengen tahu nih dari Oni maupun Nidia sendiri tadi kan udah sempat nyinggung. Iya nih, aku CEO dari Marmoris. Nah, Marmoris sendiri tuh apa sih sebenarnya? Oke, jadi Marmoris itu merupakan sebuah student company atau perusahaan siswa yang dikelola oleh 25 siswa-siswa SMA Negeri 5 Semarang. Banyak Dan banget. di sini kita bergerak itu di bawah naungan Zurich Indonesia dan Prestasi Junior Indonesia. Wih, keren banget. Jadi sebenarnya itu benar-benar company gitu ya? Iya, company beneran. Waduh. Tapi kalau boleh tahu nih, ini kan masih SMA, udah punya company, coy. SMA udah punya company, tapi sebenarnya ini company-nya sendiri berdiri dari kapan sih? Tuh. Sebenarnya kalau berdiri itu kami sudah ada beberapa bulan sebelum kami benar-benar launching. Tapi kalau lebih tepatnya kami launching itu di hari Rabu di tanggal 20 November 2024. Weh, harinya apa coy? Keren. Momen bersejarah soalnya. Momen bersejarah, baik. Tapi penasaran deh, ini kan sebenarnya
Student Company sendiri memang di running sama anak-anak SMA, bisa dikatakan kayak gitu. betul. Tapi aku juga yakin anak-anak SMA sekarang tuh benar-benar keren-keren banget. Yes. Nah, boleh diceritain gak nih ke anak Trax yang mungkin belum sempat ngepoin Instagramnya gitu kan? Kira-kira Marmori sendiri tuh bergerak di bidang apa gitu? Oke, jadi Marmori sendiri itu kan sebuah perusahaan yang bergerak di kewirausahaan ya. Dan di sini kami bergerak melalui sebuah produk yang bergeraknya itu dalam bidang kesiswaan ya, bisa dibilang buat untuk mendukung belajar siswa. Oh, oke. Ya, pelajar gitu. Dan kami mengeluarkan sebuah produk yang memang adalah media belajar buat siswa, yaitu sebuah notebook yang terbuat dari kertas daur ulang. Wih, keren banget. Jadi ini memang bisa dikatakan Marmori sendiri memahami isu-isu lingkungan yang ada gitu. Ya. Yang pertama punya ide diriin Marmoris siapa nih? Kenapa Marmoris dan kenapa ngangkatnya isu-isu lingkungan? Ini mau dari cerita panjang atau cerita pendeknya nih Kak? Sederhananya aja gimana nih? Jadi sebelum tercetusnya ini tuh kami kayak dibagi ke beberapa kelompok besar yang ada dari masing-masing kelompok ini punya ide. Oke. Nah, dari 3 kelompok ini ada salah satu kelompok yang mengidekan untuk bisa menciptakan atau menawarkan sebuah produk yang memang sedang genting-gentingnya dibahas tentang isu lingkungan ini. Iya sih, bener. Dan betul loh. Nah, itu tercetuskanlah dari si recycle book ini atau buku dari kertas daur ulang, juga pensil yang bisa ditanam di pojoknya Kak. Seperti itu. Pensil bisa ditanam, nggak Iya, cuma betul. biji yang ditelan terus tumbuh aja ya? Nggak hanya itu. Keren banget loh. Tapi ini kan dari grup gede, terus isinya tadi katanya satu perusahaan ini 25 Iya, orang. betul. Emang di dalamnya tuh diseleksi dulu kah atau gimana nih, kok bisa terbentuk kayak gitu sih? Iya, jadi sebelum kita benar-benar merealisasikan perusahaan ini, kita melakukan seleksi dari pihak, bisa dibilang alumni ya perusahaan yang tahun lalu di sekolah kita, bersama dengan pembimbing. Kemudian kita melakukan seleksi dan akhirnya terpilih. Waktu itu ada sekitar 30 orang, tapi karena berbagai kesibukan, jadi yang tersisa cuma tinggal 25 begitu. Dia masih bertahan. Iya, masih bertahan sampai sekarang. Dan baru setelah itu kita dimentorin dari pihak PJI-nya, dari Zurich juga, sehingga kita baru mulai perlahan-lahan membentuk perusahaan ini begitu. Oh wow, nggak kepikiran ya. Biasanya dulu tuh aku zaman SMA cuman sekolah doang. Ini bikin nyaman nih coy. Nggak kebayang ya. Nah, tapi kalau misal kamu disuruh ngedeskripsiin ke anak Trax secara sederhana aja, Marmoris itu sebenarnya perusahaan apa? Baik, untuk Marmoris ini sendiri tuh seperti perusahaan yang bergerak di dalam hal tentang kreativitas juga keberlanjutan Kak. Jadi Marmoris Student Company ini adalah sebuah miniatur atau sebuah company yang memang dilaksanakan atau direalisasikan oleh siswa-siswi dari jenjang SMA. Dan kalau hal-hal menarik yang mungkin anak Trax pada penasaran, jadi karena keunikan dari Marmoris ini kan dikelola oleh siswa-siswi dari SMA di tengah kesibukan yang kita tahu lah ya, kalau anak SMA tuh banyak tugasnya, Bener. bertumpuk-tumpuk. Tapi di sini keseluruhan operasional dari Marmoris itu ada di tangan kami, yaitu di tangan-tangan siswa. Widih, susah nggak sih ngebagi waktunya gitu? Susah banget nih Kak. Ini jawabnya nggak berani jujur karena ada pak gurunya ya. Wah, parah banget. Tapi keren loh, maksudnya isu yang diangkat memang dia isu-isu lingkungan juga. iya. Itu emang temanya ditentuin dari sana atau teman-teman sendiri yang brainstorming gitu-gitu? Yes, untuk temanya sendiri memang ditentukan dari pihak yang mengadakan kompetisi, which is PCI. Dan di sini kita memilih dan dalam tema tersebut memang menganut unsur-unsur lingkungan yang memang karena saat ini lagi genting-gentingnya kan, kayak pemanasan global dan lain sebagainya. Jadi di sini kayak sebagai suatu bentuk tanggung jawab juga menggerakkan generasi muda biar kita itu lebih aware sama lingkungan, dan kita memilih tema circular ekonomi sama ada SDGs juga. Wih. Boleh di-spill dulu nggak sebelum kita masuk ngebahas produknya lebih detail ya? Iya. Boleh di-spill dulu nggak 25 orang itu tugasnya ngapain aja?
Baik. Kok kayaknya ini nonton doang nih soalnya. Jadi dari 25 anggota itu ada terbagi menjadi 6 divisi. Jadi divisi yang pertama itu pastinya ada divisi produksi. Produksi ini terdiri dari 5 orang Kak. Jadi 5 orang ini yang bertanggung jawab untuk memproduksi barang-barang yang memang kami tawarkan seperti buku dan juga pensil. Jadi mereka yang bertugas untuk membuat dan juga packing dan lain sebagainya hingga nanti jatuh ke tangan customer. Lalu juga ada divisi marketing. Marketing ini ada sekitar 5 orang Kak. Marketing ini pastinya tugasnya untuk bisa memasarkan atau menawarkan dari produk-produk yang memang Marmori Student Company ini jual. Lalu ada sales, itu ada 3 anggota dan kurang lebih tugasnya sama seperti marketing, yaitu juga memasarkan dari produk kami. Lalu ada bagian finance atau bagian mungkin bisa dibilang krusial ya, dikarenakan mengatur keuangan yang sangat lumayan rumit, dan itu ada 3 anggota Kak di bagian finance. Lalu ada divisi human research and development atau bagian yang membuat sebuah pelatihan lah bagi buat anak-anak anggota SD supaya bisa develop dirinya masing-masing seperti itu. Dan juga ada public relation. Kebetulan juga aku dari public relation yang beranggotakan 4 orang. Itu untuk publikasi dan juga lebih supaya Marmori Student Company ini bisa terkenal lebih jauh, bisa lebih engagementnya lebih besar dan terkenal seperti itu Pak. Tapi itu tuh diambil dari satu kelas yang sama atau campur-campur jurusan kayak gitu-gitu? Kalau ini terbuka untuk umum sih Kak. Jadi yang penting satu sekolah yang sama. Satu sekolah. Tuh nggak boleh kamu nggak boleh ikut. Udah bukan anak SMA. Rex FM siarannya live. By the way, mana nih Teh pesanan kita Teh? Aduh Mbak, maaf tadi yang pesannya kakak nggak ada. Ya, Kecewa berat. Kecewa. Gimana ya Kak? Katanya Gimana nih, friend. Kak? Ih, Aduh, parah banget. gimana nih, Kak? Ya udahlah, mending nih Teteh suruh beli aja kali ya jualan kamu, ya kan? Ya betul. Gantian ini. Karena nggak diproses-proses Iya, kita parah yang jualan. banget. Gak apa-apa, saya beli deh, saya beli produk kalian. Nah ini pas banget. Ini kenapa ngomongin beli-beli, ternyata Marmoris sendiri kan tadi udah sempat disebut menghasilkan satu produk yang memang keren banget. Ada pensil yang bisa tumbuh. Wede, tumbuh kembang pensil. Beda kak. Terus ada juga notes yang dia terbuat dari kertas daur ulang. betul. Nah, boleh nggak sih dikasih tahu, kan ini dari limbah kertas gitu kan. Tapi kadang tuh orang-orang ngerasanya kayak Allah paling notesnya gini-gini aja. Nah, dari Marmori sendiri nih, awal ide terciptanya si produk ini gimana sih? Oke, jadi Lirik-lirikan dulu. jadi sebetulnya kita emang melalui proses diskusi yang lumayan cukup menegangkan ya. Enggak menegangkan. Cuma kayak kita berdebat gitu. Sampai panas kepala itu rasanya. Jadi sebenarnya kan emang kita itu tujuannya adalah buat meningkatkan awareness masalah atau isu lingkungan di sekitar kita, dan kita itu melihat bahwa kertas itu terutama ya limbah kertas itu jadi sesuatu yang di overlook atau kayak bisa dibilang Betul. kayak masyarakat tuh nggak sadar bahwa ternyata tuh limbah kertas itu sangatlah berpotensi untuk merusak lingkungan. Oh gitu. Emang dia ngerusak lingkungan ya? Iya Jadi- betul Bang. Mungkin bisa dijelaskan ya. Jadi kalau tanpa kita sadar kan setiap hari itu pasti kita kayak ada menulis lah, entah itu 1 atau 2 kata. Betul. Dan bisa dicontohkan dalam ketika kita sekolah deh Kak. Pasti kan dalam setiap pelajaran itu kan kita pasti ada menulis. Betul. Nah, tanpa kita sadarin, menulis itu kan semakin banyak tulisan yang kita tulis di kertas itu kan semakin banyak juga kertas yang akan jadi limbah nantinya. Iya benar. Dan itu pun juga nggak cuma dilaksanakan atau cuma dilakukan oleh 1 orang, tapi kayak banyak banget ribuan ya, banget. bener. Dan hal itu tuh ternyata tanpa kita sadarin menghasilkan di Indonesia sendiri nih ya Kak, itu bisa sampai 8,1 juta ton sampah limbah kertas yang terbuang. Wow. Padahal di limbah kertas itu tuh ketika nggak terurai dengan baik nih ya Kak, dia tuh bakal ada zat kimia yang bakalan merusak ekosistem yang ada, entah itu dari daratan atau entah itu dari
penciuman, karena kan limbah ini kan pasti terkenalnya dengan kata bau ya kak. Dan jika itu nggak terurai dengan baik, kena air dan lain sebagainya, dan menumpuk, itu pasti mengganggu kehidupan yang ada. Iya benar banget, benar. Terus kalau kayak gini kan berarti dari segi produksinya sendiri limbah kertasnya tuh dicarinya di mana sih? Oke, jadi sebelumnya kita itu menggunakan pihak ketiga gitu Kak. Jadi dari vendornya sendiri mereka sudah kita make sure benar-benar limbahnya itu mereka kumpulkan dari kertas-kertas yang tidak terpakai, bisa dari mungkin dari perusahaan atau mungkin dari kan banyak tuh administrasi yang kadang itu nggak di ACC atau gimana mungkin terus dibuang di fotokopian itu, gitu-gitu ya. Fotokopian betul, itu mungkin dia mereka kumpulkan terus dijadikan sebagai bahan baku utama dalam pembuatan produk. Wih, keren. Sampai segitunya loh ya mikirin ininya. Tapi ada kendala nggak sih? Sempat ada kendala nggak? Mungkin dalam segi Pasti sih. mungkin idenya atau pas produksinya atau pas pemasarannya, ini biasanya ada pemasaran yang pusing ya kan? Iya sih. Ini anak marketing udah kayak tolong. Gimana nih? Kendalanya apa tuh? Mungkin kalau dari segi marketing sendiri itu tadi saya juga udah sempat tanya ke teman-teman marketing dan mereka bilang bahwa ini kan pengalaman pertama kita ya berjualan gitu. Terus buka akun e-commerce yang baru, yang bisnis tuh kok kayaknya susah banget gitu ya. Bener. Waktu itu kita sendiri butuh waktu sekitar berapa ya? Sekitar 1 minggu, 2 mingguan gitu untuk resolve problem sebenarnya core-nya di mana gitu. Jadi itu agak sedikit menghambat dari penjualan kami juga gitu. Iya. Berarti emang semuanya benar-benar pemasaran dari A ke Z-nya semua ada yang ngurus pribadi. Iya. Oh wow. Tapi emang sebenarnya kan bisa dikatakan isu lingkungan ya udahlah ya, isu lingkungan udah banyak yang merhatiin juga. Terus kenapa Marmori sendiri ngangkatnya tuh isu lingkungan ini, terus tujuannya tuh biar apa? Kenapa kok produknya ini gitu? Jadi sebenarnya kalau yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwasannya kertas ini kayak tanpa kita sadari itu malah menukubaya kan Kak. Jadi di sini tujuan utama kita tuh buat menyadarkan untuk masyarakat khususnya generasi muda atau teman-teman anak Trax FM itu juga untuk bisa semakin sadar bahwasannya lingkungan itu juga perlu dijaga. Nggak cuma pacar aja yang disayang, tapi lingkungan tuh perlu disayang gitu loh Kak. Dapat footage keren. Nah, itu dari situ kita dengan tujuan awal kita dengan mengkampanye bahwasannya kami penjual kertas dari yang memang daur ulang dan juga ramah lingkungan ini bisa mengajak dan menyadarkan teman-teman untuk bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka gunakan. Itu dalam contohnya seperti kertas, dan mereka bisa lebih menyayangi lingkungan itu dan bisa bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan demi keberlanjutan bumi, supaya bumi bisa lebih tahan lama dan bisa at least biarpun kehancuran itu tidak terelakkan, at least lebih bertahan lama ya. Itu. Tapi ternyata nih nggak cuman si kertas daur ulang aja, tapi ada ide keren juga berupa pensil yang bisa ditanam. Iya. Itu tuh sebenarnya pensilnya gimana sih? Atau jangan-jangan pensilnya bentuknya pot atau gimana? Enggak ya. Jadi kita itu kan nyari referensi gitu ya Kak. Terus kita tuh kok menemukan nih ternyata ada pensil yang di ujungnya itu ada benihnya. Iya. Oke. Jadi setelah kita selesai pakai, biasanya tuh kan kalau misalkan dari kita sendiri pelajar tuh setelah pakai pensil tuh kalau udah kecil tuh kayak males pakai gitu gak sih Kak? Susah juga makanya Iya, kan. susah juga, dan itu bisa kita alternatifkan dengan adanya benih di ujungnya itu, kita tanam lah itu dan bisa tumbuh gitu. Tumbuh jadi tanaman yang berguna. Benihnya benih tanaman apa tuh? Kami ada bermacam-macam sih Kak. Ada seperti wortel, terus ada bayam merah, ada sawi dan lain sebagainya. Bisa nggak kalau dari pensil langsung dimakan aja? Butuh proses Kak. Semua butuh proses. Keren loh ya. Ini kertasnya daur ulang, pensilnya nggak nyampah juga. Karena begitu mau habis yang biasanya cuma dibuang-buang aja, ternyata setelah ditanam bisa muncul makanan. Nah, tapi denger-denger nih project ini sendiri, ini kan sebuah lomba. Waduh. Ini sebenarnya lombanya lomba apa? Aku pengen tahu. Kok bisa gitu anak SMA lombanya skalanya gede gitu. Nah,
Oke, jadi untuk lomba ini sendiri ini merupakan sebuah program ya dari Prestasi Junior Indonesia yang disponsori oleh Zurich Indonesia. Dan di program ini kita benar-benar melaksanakan operasional kegiatan perusahaan yang benar-benar perusahaan, dan kita itu benar-benar ngerasain ups and down-nya. Terus kita juga harus dari mulai launching, dari mulai kemudian pemasaran produk, dan nanti akhirnya kita presentasi kepada juri tentang perusahaan kita, tentang produk kita, dan apa yang udah kita achieve selama ini gitu. Terus berarti itu diseleksinya ditandingnya itu seapa? Jadi untuk tahapan yang pertama itu regional di Semarang. Iya. Kemudian setelah nanti lolos di Semarang regional itu kemudian ke nasional, dan itu eventnya juga sampai internasional gitu. Wow. Pokoknya aku doain Marmoris nih sukses, siapa tahu menang ya kan, juara umum atlet. Amin ya Allah. Tadi produknya. Nah, tenang aja Naktrex, nanti kita spill produk-produknya ya kan. Terus kita masih bakal balik lagi. Buat kamu yang punya pertanyaan dan penasaran belinya di mana, abis ini bakal kita spill lebih lengkap lagi. So jangan kemana-mana, stay tune terus, tetap di Kompak bareng Trax FM, siarannya live. Balik lagi masih ngobrolin seputar Marmoris nih anak Trax. Karena tadi pas off air ternyata keren-keren banget, udah sempet ditanya-tanya, oh ini projectnya begini. Nah, coba dong kasih tahu nih mungkin dari pendapat pribadi sendiri ya, dari 2 produk itu tadi yang kamu launching gitu kan, yang paling best seller yang mana? Aduh susah nih. Wah, Langsung tengok-tengokan lagi. kalau untuk best seller sendiri itu biasanya banyak yang beli itu ukuran A6. Oh oke. Iya, karena kan kayak gimana ya bilangnya, pocket book gitu ya, kan kecil, compact, bisa masuk di saku. Betul. Iya, Gitu. Khususnya bendahara, kamu belum bayar. Itu yang paling ini. Sama pensil Iya, juga pensil bener. cukup banyak penggemarnya, karena kayak orang ini apa kok bisa ditanam gitu. Iya benar. Soalnya tadi aku sempat nanya anak Trax, bisa nggak kalau pensilnya masih belum diserut gitu, tapi langsung ditanam? Ternyata bisa. Iya bisa. Tapi kan sayang-sayang. Iya sayang Iya. pensilnya kalau nggak Gitu. malah dipakai. Tapi buat mungkin anak Trax yang penasaran, boleh nggak sih di spill kalau mau lihat-lihat produknya tuh di mana? Boleh banget Kak. Kami ada 2 Instagram. Yang pertama ada di @marmoris.sc. Itu username di Instagram, juga di TikTok. Bisa dicek buat anak Trax yang kepo-kepo tentang Marmoris. Juga ada dari @rise_with_marmoris, itu juga lebih mendetail tentang produk kami. Oh, ada beda 2 ya, Iya, betul. 2 Instagramnya. Terus kalau mau beli di Instagram yang mana nih? Kalau mau beli itu bisa di kontak yang marmoris.sc Kak. Itu juga boleh banget DM atau boleh pencet link yang ada di bio kami. Itu nanti bisa mengarah ke, kalau mau klaim semisal voucher itu ada di Shopee dan juga Tokopedia. Ada vouchernya dong. Bisa pesan di e-commerce sesuai hati mau beli mana. Asik. Tapi bentar, nih jangan-jangan produknya Marmoris bagus, keren, harganya jangan-jangan mahal nih. Mahal nggak nih? Worth it nggak nih kalau Worth it. Worth it Worth nggak it nih? dong, iya worth Harganya it mulai banget. dari berapaan? Oke, jadi untuk start from-nya itu start from 8.000. Ya. Serius? Iya. Oke, aman di kantong anak Trax. Jadi untuk 8.000 itu buat pensilnya, all varian 8.000. Oke. Kemudian untuk buku daur ulangnya itu kita bandrol dari harga 45.000 untuk yang A6 dan 60.000 untuk yang A5. Wow, Iya. masih masuk akal semuanya Iya. loh. Bentar-bentar, tapi aku tadi sempat, kan tadi 8.000 ya, Iya. buat pensil all varian. Emang ada varian apa? Untuk pensil ini kita ada beberapa macam varian Kak. Varian ini yang menentukan benih apa sih nanti yang bakal tumbuh. Kirain digigit ada rasanya. Bukan ya? Enggak. Iya. bukan es krim. Jadi kami di bagian pensil ini atau yang kita kenal dengan Citrice, itu nama produknya, ada dari benih bayam hijau, lalu ada bayam merah, worthless lady sama casim. Wow. Jadi itu kan juga healthy food nih buat teman-teman. Benar-benar. Tuh anak Trax, friendly. beli all varian. Vegetarian. Enggak, beli all varian, nanti kalau udah tumbuh semua jadi urap. Bener kan? Oke. Nggak salah sih. Iya bener kan? Nah tapi
bisa di-spill nggak? Ini kan tadi udah sempat dikasih tahu di Instagram, terus juga di e-commerce-nya juga. Nah, ini buat kakak-kakak mungkin anak Trax di luar sana yang mau pesan bisa kontaknya kemana nih? Nah, DM Instagram atau di mana nih? Ya, seperti yang disampaikan tadi, bisa anak Trax bisa buka aja IG kami di @marmoris.sc. Di situ ada link tree yang bisa mengarah juga untuk ke nomor WA ya. Bisa oke. DM juga. Nanti kami di situ juga ada poster. Ada QR code yang menuju kepada G-Form. Oke. Jadi 3 pesan aja. Pesannya di situ. Iya. Biasanya itu emang berapa hari ready-nya kalau buat di dalam Semarang gitu? COD bisa nggak? Jadi jelas bisa dong Kak. Bisa. Cash on duel. Tapi ini aku penasaran banget. Ada nggak sih project selanjutnya yang bakal Marmoris lakuin? Mungkin bazar atau mungkin akan ngadain apa gitu kan? Mungkin akan ngeluarin buku bergambar bapak gurunya. Edisi spesial, collectible item. Wih, ide bagus. Ngomong-ngomong tentang itu, kita juga bisa. Apa tuh? Produk kita juga bisa kami open custom. Jadi semisal anak Trax nih mau pesen buat mungkin nikah, pernikahan, atau mungkin ulang tahun, atau mau ngaduin temennya yang lucu-lucu, itu bisa banget custom bisa covernya banget. dari bawah. Wih, mantap. Nah, kalau mau custom kayak gini ada biaya tambahan nggak? Enggak ada dong. Oh, Iya. Baik. Produk kalian. Nah, ini boleh di-spill lagi nggak? Ini kan udah masuk ke produk, harga udah kayak gitu. Terus kalau mau beli gimana caranya bisa? Nah, kalau custom sendiri biasanya berapa hari? Oke, jadi karena vendor kita itu emang cukup jauh ya. Jadi mungkin sejak kita konsultasi ini ya, proses mau gimana customnya, karena kita juga sediakan kayak opsi gitu untuk custom, apakah seperti ini sudah gimana ya bilangnya, udah Desainnya. serk gitu ya, desainnya udah serk gitu, baru nanti kita kirimkan ke vendor dan mungkin menunggu sekitar seminggu ya, seminggu. Mumpung kita lagi di sini nih ya kan, dan ini rame, boleh nggak sih disapa satu-satu anggotanya, apal nggak? Hafal dong. Oh wow, oke. Coba deh. Soalnya di sini rame ya Kak di Iya, belakang soalnya di nih. sini rame anak Trax. Coba disapa satu-satu, kan siapa tahu nih ada kamu yang lagi di jalan, lagi dengerin di rumah mungkin. Itu ada aku gitu. Coba ada siapa aja sih sebenarnya di dalamnya. Soalnya ini keren banget, nggak mungkin cuma 1-2 orang aja gitu. Boleh, semuanya boleh, atau dari perwakilan beberapa juga boleh nih. Oke, karena kayaknya kalau semuanya kayak 25 coy. iya, 25. presensi ya Kak. Jadi untuk di sini yang bisa ikut ya, itu di sini ada Adis Hai, dari Adis. divisi produksi. Kemudian ada Nakisa, ibu bendahara kita. Harus galak. Sebenarnya Nakisa ada Dimas juga di finance yang bantu Oke. Naki. Ada pembimbing kita Pak Awang. Hai Pak Awang. Kemudian ada Yuan dari divisi PR. Dari PR juga. Iya. Terus? Kemudian Ada Maira dari divisi marketing. Wih, marketing. Lalu ada Ajeng dari divisi produksi nih teman-teman. Wih, yang di luar nggak disebut, parah banget. Iya. Di Kacau luar sih. ada Aksa dari divisi produksi, juga ada Fatah dari divisi sales. Wow, tepuk tangan lagi dong. Tepuk tangan. Seru banget. Ini adalah salah satu contoh kalau emang cerita-cerita di Wattpad ini bisa jadi kenyataan. Karena SMA udah jadi CEO. Nah, pokoknya aku doain di sini nanti sukses banget. Siapa tahu menang terus maju ke internasional ya kan, ya kan. Amin. Boleh dong kasih tahu ke anak Trax mungkin dari Oni boleh ya kali ya? Iya, boleh. Ganti-gantian boleh. Ya. Sebutin ke anak Trax kenapa harus beli produknya Marmoris. Oke, ini kayaknya yang paling tunggu-tunggu sih. Jadi, kenapa anak Trax harus banget beli produk kita? Yang pertama, ketika anak Trax membeli produk kita, anak Trax sudah berkontribusi, walaupun kontribusinya mungkin tidak seberapa ya, tapi tetap saja sudah berkontribusi terhadap kelestarian dari lingkungan secara nggak langsung nih. Dan selain itu, anak Trax juga sudah ketika membeli ya, itu memantik kesadaran dari orang-orang di sekitar juga
pasti kan mereka kayak bertanya-tanya ini apa nih gitu. Betul. Terus seperti mereka penasaran dan akhirnya juga ikut aware begitu ya dengan isu lingkungan yang di sekitar kita. Jadi dengan teman-teman atau anak traks ketika beli produk kami itu sama aja sudah menyelamatkan bumi dari detik-detik atau menit-menit kehancuran gitu. Jadi sudah menyelamatkan detik, Sangat dramatis tiap ya, Kak. detik gitu. Deep banget sih. Tiap pembelian produk kami. Tapi tadi dengerin ada tagline-nya nih, ada pantun. Ditunggu loh. Oke. Siap semua ya, siap semua ya. Oke. Ubur-ubur ikan lele. Jangan lupa beli produk kami ya, Le. Oke deh, ketangkep ya ini. Oke, baik momennya sip, mantap. So, thank you banyak ya Oni, ini dia dari Marmoris dan teman-teman juga yang udah datang ke sini. Pokoknya nanti anak tracks buat yang kepo-kepo tadi bisa ke Instagramnya di mana aja tadi ada 2 kayaknya. Ada di marmoris.sc juga Rise with Marmoris. Marmoris.sc sama Rise with Marmoris. Nah, kamu atau kalau kamu bingung nanti di postingan kita juga udah kita tag Oh iya, juga. kita udah tag. Di postingannya Trax FM udah kita tag. Kamu tinggal klik aja buat pemesanan ke situ. Yes. Ada minimal pesennya nggak? Nggak ada sih, Kak. sih, Dan Kak. ini ada ketinggalan. Kalau anak traks beli dalam paket bundling itu Iya. bakalan jatuh lebih murah. Oh, Iya. bundlingnya harganya berapa nih? Oke, sebenarnya kalau untuk beli A6 dan A5 itu kan harusnya 45 tambah 60, 105. betul. Jadi tapi dari kita ada diskon ya. Yes, Jadi diskon. 100.000 aja udah plus free gift. Yes, Wow. Ini mah Sedekah ini kayaknya. bener. Pokoknya ini menurut aku adalah sebuah gebrakan yang bagus ya anak Trax ya. Dengan harga segitu masih oke banget. Buat kamu tuh kalau mau koleksi semua variannya juga bisa. Custom juga bisa. Bisa banget. Oke, pokoknya aku tunggu kabar baiknya. Mungkin habis ini, iya Kak, aku lolos ke nasional. Ya Allah, amin banget. Sumpah, doain guys. Terus selanjutnya dan buat Oni sama Nidia sama teman-teman yang lain, thank you ya udah mampir ke sini. Jangan ngopok. Pokoknya kalau ada karya-karya lainnya hubungi Icat langsung ya. Siap. Kak, aku ada karya ini mau ke Trax. Nah, itu pokoknya langsung aja hubungi Icat. Dan buat anak Trax juga, mungkin yang punya karya-karya juga sebagai anak Semarang ataupun UMKM yang pengen ikutan dipromosiin, langsung aja kontak di @traxfmsmg atau di 0811 2700 902. Thank you. Nih 1 jam udah gak berasa. Iya, betul banget. Ya kan? Berasa. Udah habis dan saatnya kita pamit dulu nih anak Trax. Thank you ya. Thank you. Abis ini masih bakalan ada Lilian Enji yang nemenin kamu di Trax Night Out. So, Nadine Hibay pamit. Salsa pamit. Oni pamit. Nidia pamit. Asik. Barengan sama teman-teman dari Marmoris. Yeay. Kita pamit dulu. Ketemu lagi besok di hari dan jam yang sama. See you, bye-bye. Keep on the right tracks. Bye. Trax FM. Hits yang kamu suka. Trax FM.